Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan memasuki pada semester awal di semester genap, di mana seperti yang mungkin sudah saya sampaikan pada anak-anak semua bahwa materi yang akan kita sampaikan pada semester genap ini ada beberapa materi pokok yang menjadi prioritas kita di masa pandemi ini, terutama memang pada kesempatan pagi hari ini, di mana di situ ada materi engine management system, sistem bahan bakar, pompa bahan bakar solar tipe inline atau sejajar, serta pompa bahan bakar diesel tipe rotari. Namun pada kesempatan awal ini saya akan menyampaikan terkait dengan yaitu masalah engine management system, di mana di situ merupakan mengapa engine management system ini diperlukan, terutama pada kendaraan ringan. Yang jelas ada beberapa latar belakang yang perlu kita perhatikan, di mana tuntutan daripada mesin kendaraan ringan pada saat ini diharapkan memenuhi berbagai persyaratan atau kriteria yang ada. Di antaranya yang pertama adalah performa mesin meningkat. Dalam hal ini tentunya diasumsikan bahwa performa mesin meningkat ini dengan jalan bagaimana kita meningkatkan tenaga dan akselerasi. Tenaga atau momen yang dibangkitkan oleh mesin, dan juga proses percepatan maupun penambahan tenaga ketika kita menghadapi pada kondisi-kondisi yang disesuaikan dengan kondisi kendaraan pada saat beroperasi. Tuntutan yang kedua ataupun kriteria yang kedua adalah masalah irit di dalam proses bahan bakar, di mana memang di sini masih terkait dengan kriteria yang pertama tadi, terkait dengan masalah irit bahan bakar ini tentunya tidak mengabaikan kriteria yang pertama. Jadi di dalam pemakaian bahan bakar diharapkan hemat ataupun irit, namun diharapkan tenaga ataupun performa mesin di situ juga bisa dijaga untuk stabilitasnya. Sedangkan yang ketiga adalah terkait dengan masalah dengan lingkungan. Dalam hal ini adalah tingkat emisi gas buang, di mana emisi gas buang dalam hal ini memang ada aturan-aturan yang perlu kita perhatikan betul. Ya, dari berbagai aturan emisi saat ini, baik mulai dari sistem Euro 2, Euro 3 dan yang lain, di situ kesemuanya di dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan supaya tidak terganggu dengan dihasilkannya gas buang dari kendaraan ringan yang beroperasi. Yang selanjutnya adalah diharapkan kendaraan itu nyaman serta kuat, di mana kuat dan nyaman di sini dengan jalan bagaimana? Tentunya mengurangi suara yang tidak diinginkan atau noise, dan juga getaran dari mesin itu diharapkan bisa terkurangi. Berbagai metode yang ada tentunya, ya kalau terkait seperti getaran, yang jelas mulai dari peredam getar yang ada dan juga yang lain. Sedangkan syarat yang selanjutnya yaitu masalah kehandalan daripada mesin kendaraan ringan ini tentunya adalah mengurangi tingkat kesalahan dan persyaratan dari aturan-aturan yang ada, di mana untuk engine management system memang mengatur secara luas agar operasional mesin itu bisa tetap bekerja optimal setiap saat melalui pengaturan beberapa elemen, mulai dari sensor, aktuator maupun controller yang ada pada mesin kendaraan dengan saat ini. Sedangkan untuk
selanjutnya terkait dengan tujuan daripada kontrol ataupun pengaturan pada mesin atau manajemen engine management ini. Yang pertama adalah sistem ini melibatkan beberapa hal. Yang pertama antara lain adalah pengaturan bahan bakar, pengaturan udara yang masuk di air intake manifold, dan juga waktu pengapian, di mana dari beberapa kondisi ini nanti tentunya di situ terkait dengan waktu pengapian mungkin saat ini sudah disesuaikan secara elektronik. Kalau dulu memang masih mengandalkan proses pembukaan katup throttle untuk pengaturan bahan bakar dilakukan secara manual ataupun dengan sistem mekanis. Namun saat ini sudah mulai mengarah pada sistem pengontrolan secara elektronik, di mana beberapa metode yang ada mulai dari munculnya bus DJ-tronic, RJ-tronic maupun LHJ-tronic dan yang lain, di situ justru semakin menggantikan proses controlling yang dirasa kurang efisien dan kurang optimal dengan mengikuti aturan yang ada saat ini. Sedangkan mengapa pengontrolan mesin itu perlu dilakukan secara elektronik, yaitu antara lain adalah harapannya yang pertama kita bisa mengatur ataupun mengontrol emisi gas buang yang dihasilkan kendaraan ringan. Harapannya gas buang yang dihasilkan di situ tidak cukup banyak yang mengandung racun, contohnya mungkin nitrogen, karbon monoksida, hidrokarbon maupun nitrous oxide. Tentunya dari bahan-bahan yang ada itu sangat membahayakan manusia. Meskipun mesin mungkin sudah dirancang semaksimal mungkin untuk bisa menghasilkan proses pembakaran yang sempurna. Namun di situ pasti ada titik-titik tertentu pada saat pembakaran itu tidak bisa maksimal. Alasan yang kedua di mana pengontrolan dilakukan secara elektronik adalah terkait dengan konsumsi bahan bakar. Dengan tuntutan performa mesin yang baik, namun diharapkan di situ bahan bakar yang diperlukan oleh kendaraan tentunya diharapkan tidak cenderung boros, diharapkan cenderung optimal. Dalam hal ini tentunya konsumsi yang bahan bakar sebanding dengan kemampuan daripada mesin, di mana di situ perhitungannya biasanya adalah berapa kilometer per liter dari konsumsi bahan bakar itu untuk bisa menempuh jarak tempuh kendaraan di dalam per liter bahan bakar yang dikonsumsi, di mana hitungannya biasanya adalah kilometer per jam kalau untuk jumlah kilometernya. Di mana lembaga yang mengatur daripada pemakaian bahan bakar di sini adalah Corporate Average Fuel Economy, di mana mengatur rata-rata kendaraan bahan bakar. Di situ diharapkan bisa sehemat mungkin, karena memang bahan bakar di sini adalah sumber daya alam yang mungkin sulit untuk tergantikan. Untuk selanjutnya di situ terkait dengan performa mesin yang lebih baik, ya tentunya seperti tadi kita sampaikan di awal, migrasi dari pengaturan secara mekanis ke secara elektrik di sini memang cenderung ke arah diharapkan performa mesin ini lebih maksimal daripada pengaturan yang secara mekanis. Namun kesemuanya itu memang harus secara bertahap di dalam proses optimalisasi hal yang ada. Sehingga kalau kita lihat dari gambar bagaimana mesin itu bekerja, tentunya di situ tuntutannya cukup banyak, mulai dari kecepatan, kenyamanan, keamanan, rendah polusi atau low pollution, maupun secara ekonomi di dalam konsumsi bahan bakar. Di mana di situ terkait safety jelas diharapkan adanya noise dan
vibrasi yang rendah atau low noise vibration. Sedangkan untuk speed diharapkan dari tenaga yang cukup tinggi. Sedangkan untuk terkait dengan keekonomian ataupun kehematan, disitu terkait dengan konsumsi bahan bakar yang cenderung hemat, serta diharapkan dengan harga yang terjangkau. Sedangkan yang tidak kalah pentingnya, keunggulan daripada kontrol mesin secara elektronik antara lain yang pertama, tadi seperti kita sampaikan dari awal, pemakaian bahan bakar yang lebih hemat, karena memang jelas bahan bakar yang disemprotkan ke ruang bakar itu adalah hanya sejumlah yang diperlukan. Yang kedua, emisi gas buang ataupun gas buang yang diharapkan lebih sedikit, karena memang diharapkan pembakarannya bisa dilakukan secara sempurna. Juga respon yang lebih baik ketika mengalami perubahan-perubahan kondisi karena kondisi lingkungan yang ada, dan juga dari seperti apa perilaku daripada pengemudi. Yang selanjutnya adalah bagaimana performa pada saat awal dihidupkan, atau dengan kata lain performa diharapkan lebih baik pada saat start dingin. Ya. Yang selanjutnya adalah diharapkan output ataupun tenaga yang performa mesin, output tenaga yang dihasilkan disitu juga cenderung bisa meningkat dengan adanya kontrol secara elektronik ini. Sedangkan untuk perkembangan daripada sejarah sistem pengaturan yang secara elektronik, seperti kita ketahui pada tahun 1956, di situ memang ditemukannya sistem injeksi elektronik buatan daripada Bendix yang berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1956. Selanjutnya pada tahun 1967 perusahaan Bosch membeli hak paten daripada temuan daripada Bendix Amerika ini, sehingga dikembangkan oleh Bosch untuk menjadi sistem kontrol elektronik jenis DG-Tronic pada diaplikasikan pada mobil Volkswagen. Selanjutnya pada tahun 1973 di situ perusahaan Bosch mengembangkan DG-Tronic ke arah KJ-Tronic. Di tahun yang sama juga pengembangan KJ-Tronic ini ternyata juga dilengkapi dengan adanya airflow meter atau pengukur aliran udara untuk memberikan pengaturan terhadap suplai bahan bakar yang berada pada mesin kendaraan ringan. Di mana tahun 1980 Mitsubishi juga mengumumkan produksinya berupa pengaturan sistem injeksi bahan bakar secara elektronik dengan menggunakan model Karman Vortec, di mana tipe airflow meter juga di situ diikuti oleh Bosch yang juga mengembangkan Bosch LHZ-Tronic, sampai dengan pada tahun 1987 di situ Bosch mulai mengembangkan sistem airflow meter tipe hot film, dan juga sampai dengan saat ini perkembangan memang betul-betul begitu pesat dengan adanya di kondisi terkait dengan sistem kontrol elektronik ini. Sedangkan untuk konstruksi dasar daripada mesin di situ adalah seperti mungkin kita sampaikan, di mana pada sistem konstruksi di situ ada pressure sensor, throttle valve, surge tank, dan yang lain, di mana perbandingannya di situ nanti diharapkan dapat dilakukan secara baik. Di mana untuk koreksi kontrolnya di situ memang meliputi beberapa bagian. Contohnya ada pressure sensor, water temperature sensor, air intake temperature sensor, throttle position sensor, ignition switch, baterai maupun oxygen sensor akan memberikan masukan kondisi yang diperlukan oleh mesin melalui
Electronic Control Unit System EVI. Setelah itu baru dari Electronic Control Unit System EVI akan memberikan perintah pada aktuator, dalam hal ini adalah injektor, untuk mengatur seberapa besar jumlah bahan bakar yang akan disemprotkan di ruang bakar. Sedangkan untuk pengaturan jenis-jenis sistem injeksi memang ketika dibagi dari bagaimana pelayanan penyemprotan, di situ dibedakan menjadi dua, yaitu single point injection dan yang tipe multi point injection. Dimana dari yang model single point injection, di situ kita bisa pahami betul bahwa untuk melayani 4 silinder yang ada di kendaraan ringan, maka di situ injektor hanya dilayani oleh satu injektor saja, atau penyemprotan dilakukan oleh hanya satu injektor untuk semua silinder yang ada. Sedangkan untuk yang multi point injection, di situ penyuplaian ataupun penyemprotan injeksi bahan bakar memang dilakukan setiap satu silinder itu dilayani oleh satu buah injektor, ya. Jadi di situ jika jumlah silindernya 4, otomatis ya ada 4 injektor. Kalau silindernya 6, maka di situ jumlah injektornya juga 6 kalau untuk yang model multi point. Sedangkan pembedaan pengaturan kontrol sistem bahan bakar di sini yang didasarkan oleh ritme penyemprotan, di situ ada 3. Dari model sistem injeksi sekuensial, sistem injeksi grouping, maupun sistem injeksi simultan. Dimana kalau untuk sistem injeksi sekuensial, di situ penyemprotan memang dilakukan secara individu pada setiap silinder dengan jarak penyemprotan 180 derajat antara silinder 1 dengan silinder pada urutan berikutnya, sehingga dalam 720 derajat di situ sudah terjadi 4 kali penyemprotan pada silinder-silinder yang berbeda. Kalau kita lihat di sini yang warna biru ini adalah pada saat waktu di mana katup masuk atau intake valve membuka, di mana memang di situ didahului dari proses penyemprotan bahan bakar, baru dilanjutkan dengan adanya pemberian sumber api oleh busi dengan gambar tegangan ini, ya. Untuk selanjutnya yang model grouping, penyemprotan dilakukan secara serentak pada semuanya silinder, pada silinder-silinder grupnya, dimana di sini kalau kita lihat antara silinder 4 dan 2 ini memang bersama-sama, dan antara silinder 1 dan 3 ini juga bersama-sama. Di situ potensi untuk kerugian bahan bakar pada saat itu tidak diperlukan. Contohnya di sini kalau di silinder 3 ya belum diperlukan tapi sudah disemprotkan. Di situ potensi untuk pemborosan bahan bakar cukup besar. Sedangkan untuk yang model selanjutnya adalah yang model simultan. Yang model simultan ini adalah penyemprotan itu secara serentak pada grup silinder. Kalau kita lihat di gambar di sini, selama 720 derajat putaran poros engkol, pada setiap 180 derajat itu masing-masing silinder memperoleh penyemprotan, meskipun di situ tidak diperlukan. Justru di sini memang kendala-kendala yang terjadi tentunya cukup besar untuk potensi dari pemborosan konsumsi bahan bakar. Mungkin sementara yang saya sampaikan pada anak-anak semuanya, mulai dari bagaimana pentingnya electronic management system sampai dengan jenis-jenis controlling pada
sistem injeksi bensin saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Nanti insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita lanjut untuk terkait dengan bagaimana komponen-komponen di sistem injeksi itu dan juga yang lainnya, serta cara kerja dan yang lain. Nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan pada panjenengan semuanya. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.